Nah, ini ditambah kopi. Kayaknya takut segera berhenti nih. Panitia ini kadang perlu disinggung saudara, kurang pengertian. Ya gak apa-apa lah. Artinya apa? Sedekah air ini memang paling afdal. Dan sedekah air ini jangan diremehkan saudara. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah air dosa besar diampuni oleh Allah. Padahal cuma sedekah air. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhul atash. Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur, anjing itu benar-benar hampir mati karena kehausan. Ada anjing karena haus mau mati, mau melompat ke dalam sumur gak bisa, akhirnya ngelilingi sumur. Ini kejadian di Timur Tengah saudara, bukan di Bogor. Kalau di Bogor gak ada anjing kehausan. Di Timur Tengah, ketika mengelilingi sumur hampir mati, idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israel melihatnya. Ada pelacur pulang kerja. Pelacur itu dulu biasanya kerjanya malam hari. Itu pelacur dulu. Kalau sekarang ini lebih parah saudara. Menapa? Kerjanya siang malam. Parah sekarang. Pulang kerja sampai di dekat sumur, melihat anjing mengelilingi sumur hampir mati karena haus. Hatinya merasa iba, seakan merasa kasihan. Karena kasihan, fanazaat muqaha, pelacur tadi lalu melepas sepatunya. Dulu itu pelacur kerja pakai sepatu. Kalau sekarang pakai apa? Pakai sepatu apa sandal? Gak tahu dan tidak boleh gak boleh saudara tahu itu. Betul. Awas kalau tahu sama pakaiannya pelacur. Setelah melepas sepatunya, fastaqat lahu bihi, dia menimba air ke bawah. Dulu sumur gak pakai timba, gak pakai tali, pakai tangga. Peradaban belum sampai pada timba dan tali. Sekarang sumur gak ada lagi. Generasi milenial gak kenal sumur. Pakai apa sekarang? Pakai pipa, pakai mesin. Dia mengambil air pakai sepatunya. Setelah naik ke atas, fasaqat hubihi, lalu dia kasih minum anjing itu pakai sepatunya. Setelah ngasih minum anjing, dia pulang. Setelah pulang, gak lama kemudian meninggal dunia. Mungkin malamnya kena vaksin double saudara. Vaksinnya langsung 3, overdosis. Apa yang terjadi setelah dia meninggal? Gara-gara ngasih minum anjing, kata Rasulullah, faghufira laha bihi, Allah ampuni dosanya sebagai pelacur. Padahal yang dikasih minum adalah anjing. Ini keutamaan ngasih minum. Karena itu kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, kalau kamu merasa banyak dosa, yang senang sedekah air minum. Mengapa? Pelacur aja diampuni oleh Allah, padahal ngasih minum anjing. Apalagi kalau yang dikasih minum itu manusia. Walaqad karrabna bani Adam. Apalagi manusianya orang apalagi Islamnya ahlus sunnah wal tambah mantap. Ini sedekah air. Saudara pernah ngasih minum anjing?
Ibu-ibu pernah ngasih minum anjing? Kira-kira kalau ada anjing mendekat diambilkan apa? Hah? Diambilkan kayu. Mengapa diambilkan kayu? Anjingnya ikut Wahabi. Padahal anjingnya lapar itu saudara. Nah, berdasarkan hadis ini, kata para ulama ahli hadis dalam kitab-kitab syarah hadis, kata para ulama, orang punya hewan ternak, punya kambing, punya ayam, punya lembu, punya kucing, dikasih makan, dikasih minum, itu ngurangi dosa. Makanya saudara, kalau banyak dosanya, yang banyak ayamnya. Kalau banyak dosanya, yang banyak kucingnya, untuk ngurangi padahal hewan itu saudara, apalagi kalau yang diternak itu manusia, ngurangi dosa. Jadi bapak-bapak, sampeyan ini ngasih makan anak, ngasih makan istri, dosanya dikurangi oleh Allah. Amin Allahumma. Karenanya kalau merasa banyak dosanya, yang rajin bikin yang banyak anaknya, untuk ngurangi Kalau masih banyak dosanya, tambah istri. Mengapa? Untuk ngurangi Bapak-bapak setuju? Ibu-ibu setuju? Agak setuju. Berarti sayang suami, berarti suka sama yang sayang suami. Suaminya kawin lagi, ditanya sama istrinya, kamu kok kawin lagi? Suaminya bilang, dek, abang ini banyak dosa. Katanya kalau ngasih belanja istri, dosa abang dikurangi. Kalau cuma adik yang ngurangi, kapan habisnya? Ini COVID mau kambuh lagi, nanti PPKM. Berarti suaminya ahlus sunnah wal, ya bukan lah, cuma kawin lagi. Tapi kawin lagi itu saudara, kalau gak bakat jangan. Ini ada cerita, entah sahih apa enggak sanadnya. Ada dua orang rumahnya sama-sama dekat masjid, cuma nakal jarang ke masjid. Tiba-tiba kawan satunya rajin ke masjid. Heran kawannya, ditanya sama dia, kamu sekarang kok rajin ke masjid? Dulu kan nakal seperti saya. Kata kawannya, saya kawin lagi, saya dapat istri sholihah, sebelum masuk waktu dibangunin suruh ke masjid. Lah terus kamu kalau ingin rajin ke masjid, kawin lagi. Akhirnya apa? Beberapa hari kemudian kawannya yang sudah rajin subuh-subuh ke masjid, ternyata kawannya yang nakal sudah duluan di masjid. Terkejut dia, ditanya, loh kamu kawin lagi? Iya katanya. Sejak kapan? 2 hari yang lalu. Makanya kamu rajin. Kamu jam berapa ke masjid tadi? Saya bukan jam berapa. Jam berapa? Saya bermalam di masjid. Mengapa bermalam? Gak berani pulang katanya. Ini namanya tidak bakat saudara. Nah, artinya apa? Kembali kepada tadi, mengapa kenduri direkomendasikan, dilegalisir oleh para ulama? Ya karena memang pahalanya paling besar saudara. Nomor 2, di bawah sedekah minum, sedekah yang besar pahalanya adalah sedekah makan. Mengapa sedekah makan?
dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik, paling besar pahalanya, mengantarkan masuk surga? Apa jawabannya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am, kamu kasih makan orang. Artinya apa? Ngasih makan orang termasuk amalan yang pahalanya paling baik, paling besar. Cuma kata para ulama, levelnya di bawah sedekah kopi, di bawah sedekah minum. Minum tuh masih lebih afdal. Nah, ini afdal, ini perlu dirasakan. Jadi sedekah makan ini paling afdal. Dan orang yang senang sedekah makan biasanya hatinya lembut-lembut. Orang yang suka kenduri hatinya lembut lah. Mengapa? Dalam hadis sahih Abu Hurairah berkata, "Adna rajulan yashku ilad nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi." Seorang laki-laki mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hatinya keras. Rasulullah, hati saya ini keras. Kalau ada nasihat masuk dari telinga yang kanan, keluar dari yang kiri. Gimana caranya agar hati ini menjadi lembut? Gimana? Kata Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradta ayyalina qalbuk." Kalau kamu ingin hatimu menjadi lembut, fa'ab imil miskin. Kamu yang senang ngasih makan orang miskin. Artinya apa? Ngasih makan orang miskin ini dapat melembutkan hati. Bangsa kita ini bangsa yang senang ngasih makan. Karena senang ngasih makan, begitu para ulama datang berdakwah, bangsa kita berduyun-duyun masuk Islam. Karena hatinya lembut, suka ngasih makan. Yang kedua, yang dapat melembutkan hati, tip yang kedua, cara yang kedua dalam hadis ini, wamsah ra'sal yatim. Kamu yang senang mengusap kepala anak mengusap kepala anak yatim, ini dapat melembutkan hati. Biasanya di negeri kita ini ada tradisi santunan yatim. Kalau di Cilengsi bulan apa biasanya? Bulan Muhar. Jadi anak yatim dikumpulkan lalu diusap bersama-sama. Mengusap ini artinya apa? Simbol kasih sayang. Karena simbol kasih sayang, jangan cuma mengusap. Setelah mengusap, dompetnya dibuka, lalu dipilihkan uang yang kecil apa yang besar? Betul yang besar? Betul yang besar? Biasanya yang kecil. Mengapa? Karena yang ngasih banyak, gak apa-apa yang kecil. Kalau yang ngasih sedikit, yang besar lah. Apalagi kalau mamanya masih muda, dikasih yang besar. Mengapa? Janda muda itu kalau banyak uangnya biasanya bahagia. Kalau bahagia wajahnya cerah berseri-seri, nanti cepat laku itu. Ini tujuannya mengusap kepala yatim. Dan ngusap kepala yatim jangan setahun sekali. Mengapa? Sekarang ini akhir zaman, banyak maksiat. Maksiat banyak, hati keras lagi, perlu sering-sering. Repot Pak Kiai kalau sering-sering. Kenapa? Rumah yatimnya jauh. Kalau jauh disiasati. Gimana? Yatimnya diminta diadopsi, dijadikan anak angkat. Insya Allah
kalau sudah diadopsi tiap hari mengusap kepala. Gak boleh sama mamanya. Mamanya katanya gak ada teman. Kalau gak boleh mamanya diminta dulu. Wah, betul, diadopsi duluan. Ini namanya strategi marketing. Beli satu gratis beli satu dapat Ibu-ibu setuju? Enggak setuju katanya. Nah, ini artinya apa saudara? Sedekah makan ini besar pahalanya. Kemudian sedekah makan ini walaupun kecil jangan diremehkan. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah makan dosa besar loh diampuni oleh Allah. Kok diampuni? Dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'abbada 'abidun min bani Israil. Seorang ahli ibadah Bani Israil beribadah. Fa'abadallaha fi shauma'atihi sittina aman. Dia beribadah di kuil atau di surau pribadinya selama 60 tahun gak pernah keluar. Siang hari puasa, malam hari berdoa. 60 tahun saudara gak pernah keluar. Setelah 60 tahun faumtiratil ard, tiba-tiba turun hujan lebat. Setelah turun hujan lebat fahdarrat, suasana segera menjadi hijau. Rumput tanam-tanaman tumbuh semua dengan subur. Setelah suasana menjadi hijau fa asyrafar rahib min sauma'atihi, ahli ibadah tadi mengintip dari suraunya. Setelah mengintip suasana berubah indah menjadi hijau. Qal, dia berkata dalam hatinya, apa kata dia? Lau nazaltu wa dzakartullah lazdadtu khairan. Coba saya turun dari surau ini lalu berzikir kepada Allah sambil mensyukuri, menikmati suasana hijau, pasti pahalanya semakin mantap, semakin besar. Akhirnya apa? Fanazalah, dia pun turun dari surau. Setelah turun dari surau, wa akhadha ma'ahu ar-raghif awir raghifain, dia bawa bekal roti 2 potong. Bawa roti 2 potong untuk buka puasa. Jalan-jalan sambil wiritan. Fa baitna ma huwa yamshi wa yadhkurullah, ketika dia sedang jalan-jalan sambil berzikir, idlaqiyatuhum ra'atun, tiba-tiba ustadz ini berjumpa dengan seorang perempuan. Namanya laki-laki saudara, jumpa perempuan. Kira-kira apa yang terjadi? Fala zala yukallimuha wa tukallimuhu. Awalnya berkenalan, siapa? Saya Pak Ustadz. Loh, kok tahu kalau saya Ustadz? Ustadz yang bertapa, bertirakat di surau 60 tahun gak pernah turun. Ustadz ini viral loh, masuk Facebook, masuk YouTube. Kamu siapa? Saya wanita-wanita biasa Ustadz. Awalnya kenalan saudara. Setelah kenalan apa? Akhirnya sharing. Apa sharing? Berbagi pengalaman. Azan ya, azan dulu ya, break sebentar. Setelah ini selesai, saya mau minum kopi dulu. Yang ada kopinya silahkan minum. Masih ada kopinya? Oh, nanti minum di rumah kopinya ya. Jadi ustadz ya, orang yang tirakat itu ngobrol dengan perempuan. Lama-lama gak tahan godaan setan, faghasyiyaha. 2 orang itu akhirnya berzina. Na'udzubillah min. Setelah selesai, si laki-laki yang ahli ibadah ini merasa menyesal, merasa malu.
merasa takut pada Allah. 60 tahun ibadah gak pernah keluar. Begitu keluar, kenapa yang dilakukan dosa besar? Akhirnya pingsan dia, saudara. Pingsan. Setelah siuman dari pingsan, dia cari air mau mandi. Gak jauh dari situ ada genangan air hujan. Fawajada sabakhatan, ada genangan air hujan. Dia mandi di situ. Dia tanggalkan bajunya satu persatu. Ketika sedang mandi, izja'ahu sa'ilun, tiba-tiba datang seorang pengemis. Ustadz, tuan minta uang. Lah kok minta uang? Belum makan Ustadz. Lapar ini belum makan. Oh, kalau belum makan itu di baju ada roti. Ambil aja. Dihampirinya baju itu. Ternyata rotinya ada 2. Berapa Pak Ustadz rotinya? Bawa aja. Itu 2 baju buat kamu. 2 roti buat kamu. Roti itu kedua-duanya dibawa oleh pengemis itu dimakan. Selesai mandi, orang laki-laki ini pakai baju. Begitu selesai pakai baju, tiba-tiba malaikat Israel datang. Siapa malaikat Israel? Malaikat pencabutnya nyawa. Diambil, saudara. Begitu nyawanya diambil, 2 malaikat berbeda aliran politik datang. Biasanya kalau politiknya beda, berantem terus. Satunya dukung Pak Anies, satunya dukung Pak Ganjar. Betul? Beda politik. Satunya malaikat surga, satunya malaikat neraka. Sama-sama terkejut. Kata malaikat surga, loh kok sampian malaikat neraka? Kata malaikat neraka, loh kok sampian kesini juga malaikat surga? Kata malaikat surga, orang ini beribadah 60 tahun, gak pernah keluar, pantas masuk surga, makanya saya kemari. Kata malaikat neraka, orang ini tadi berzina, orang berzina pantas masuk neraka, makanya saya kemari. 2 malaikat ini rebutan, karena rebutan akhirnya ditimbang. Ibadah 60 tahun ditimbang dengan dosa zina 1 kali. Begitu ditimbang, saudara, ternyata dosa zinanya lebih berat. Ibadahnya yang 60 tahun menjadi ringan, hangus ibadahnya. Kata para ulama, zina 1 kali menghapus pahala ibadah selama 60 tahun siang dan malam. Na'udzubillah min. Kata malaikat neraka, nah ini ikut saya ini, voting menang. Lalu kata malaikat surga, sebentar. Apa? Tadi ini sebelum mati sempat sedekah roti 2 potong, belum ditimbang, coba ditimbang lagi. Akhirnya pahala 2 roti ditimbang. Begitu 2 roti dimasukkan pada piringan timbangan, saudara, ternyata lebih berat. Berat sekali. Zinanya menjadi ringan dan diampuni oleh Allah. Gara-gara roti 2 pot. Orang Cilengsi, orang Bogor, kalau kenduri rotinya berapa potong? Banyak mantap sekali. Nah, ini artinya apa? Sedekah makan itu besar, saudara, pahalanya. Saya ini pernah ceramah begini di Malaysia. Pernah ceramah, setiap jumpa orang diajak makan. Saya bilang, saya kalau diajak makan terus, yai katanya pahalanya paling besar, tapi gak kuat paling besar. Kasih uangnya lah, nanti tak belikan makanan. Saya bilang gitu. Tapi ingat ya, hadis tadi jangan disalah pahami. Jangan gagal paham tentang pelacur dan ahli ibadah tadi. Gimana kalau gagal paham? Oh, kalau begitu gak apa-apa ke puncak. Ada apa di puncak itu? Saya gak tahu di puncak ada apa. Nanti ingin ajak Kiai Asep ke sana.
Jadi hadis ini bukan untuk meringankan zina. Hadis ini maksudnya menjelaskan keutamaan sedekah makan dan minum, motivasi agar kita senang sedekah makan dan minum, bukan meringankan zina. Misalnya bilang kalau begitu gak apa-apa cari pelacur, nanti pulangnya datang ke Kiai Asep bawa air mineral 1 kardus, salah itu. Atau bawa roti, salah itu. Ini namanya gagal paham, namanya salah paham. Yang betul hadis seperti ini motivasi agar kita senang sedekah makan dan minum, terutama bagi kita-kita yang memang merasa banyak dosa. Tapi jangan sengaja, wah nanti tak buat dosa, ini akuannya, air mineralnya sudah tak siapkan. Jangan khawatir habis melakukan malaikat Israel datang duluan, gak sempat bersedekah, payah saudara, hangus pahalanya. Na'udzubillah min. Nah ini saya kira yang perlu saya sampaikan di depan saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita diteguhkan oleh Allah di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak terpengaruh dengan faham Salafi Wahabi, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sempat terpapar virus Salafi Wahabi diberikan kesadaran oleh Allah kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.